Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba membahas tentang integral substitusi trigonometri. Substitusi trigonometri itu hanya untuk fungsi-fungsi khusus ya, fungsi-fungsi khusus dari fungsi aljabar yang bisa kita ganti dengan trigonometri. Namanya substitusi trigonometri artinya mengganti dengan fungsi trigonometri, sin, cos, tan dan seterusnya ya. Jadi bentuk aljabar. Nah, bentuk khusus yang khusus untuk fungsi trigonometri yang bisa kita ganti itu hanya berbentuk seperti ini ya. Jadi bentuknya itu yang pertama adalah akar dari a kuadrat dikurang dengan misalkan di sini u kuadrat. Itu. Bisa juga akar dari a kuadrat ditambah dengan u kuadrat, yaitu kan. Atau bisa juga akar dari u kuadrat dikurang dengan a kuadrat. Itu. Ini banyak bentuk-bentuk khusus saja. Bentuk-bentuk ini misalkan soalnya seperti apa Pak? Misalkan akar daripada misalkan u-nya 9 dikurang dengan misalkan x kuadrat. Nah, ini kan berarti u-nya 3, a-nya x gitu kan. Jadi 3 kuadrat u kuadrat dikurang x kuadrat atau a kuadrat. Ini bentuk-bentuk seperti ini yang kita integralkan dengan menggunakan substitusi trigonometri. Tidak bisa dengan cara biasa, itu ya. Oke, saya hapus terlebih dahulu, nanti kita contohkan. Nah, untuk bentuk-bentuk tertentu kita akan harus membuat list daftarnya. List daftar itu apa saja yang mesti diganti. Misalkan yang nomor satu, untuk bentuk daripada integral bentuk dari akar dari a kuadrat dikurang dengan u kuadrat, ini kita pemisalannya adalah pemisalan. Kita harus memisalkan. Pemisalannya yaitu u sama dengan diganti dengan a sin theta. A sin theta. Ya, sehingga nanti bentuknya adalah untuk akar dari a kuadrat dikurang dengan u kuadrat itu akan sama dengan a cos theta. Gitu. Begitu pula untuk yang bentuk yang kedua, yaitu adalah akar daripada yang ini, a kuadrat ditambah dengan u kuadrat. Nah, yang di sini pemisalannya ya itu untuk a menggunakan tan. Untuk a, untuk u sama dengan a tan theta. A tan theta. Sehingga nanti bentuknya untuk akar dari a kuadrat ditambah dengan u kuadrat itu adalah a sekan theta. A sekan theta, gitu ya. Nah, misalnya kalau bentuknya ini sudah ditentukan, jadi nggak boleh ketukar ya. Ketika ada min dikurang maka bentuknya pakai sin. Ketika ada plus maka pakai yang u-nya pakai tan. Nah, ketika sekarang yang u-nya positif, nomor 3 ini bentuk yang terakhir, bentuk dari akar dari u pangkat 2 dikurang dengan a pangkat 2, maka antar pemisalannya bahwa untuk u-nya sama dengan a sekan theta. A sekan theta ya. Sehingga untuk bentuknya akar dari u pangkat 2 dikurang dengan a pangkat 2 itu sama dengan a tan theta. A menjadi tan theta. Itu ya. Nah, ini dihafalkan ya, bisa menjadi sebuah semacam rumus ya. Nah, nanti dalam bab ini kita akan bahas yang integral yang memuat seperti ini. Itu kan. Yang paling sering yang muncul itu adalah a kuadrat dikurang u kuadrat, yang a ini yang paling sering muncul itu kan. Yang nomor 1 itu kan. Nah, mari kita lihat bentuk contoh soalnya seperti apa ya, biar jelas ya. Penggunaannya langsung kita akan gunakan. Misalkan contoh soal, langsung kita buat contoh soal itu kan. Nomor 1 ya, kita nomor 1 ya kan, soal nomor 1. Tentukan ya kan. Tentukan integral
tak tentu dari dx dibagi dengan akar 9 dikurang dengan x kuadrat. Itu ya. Nah, bentuk yang seperti ini yang bawah ini adalah u kuadrat dikurang dengan a kuadrat dikurang dengan x kuadrat, gitu kan. Maka solusinya apa? Ya kan? Berarti langsung kita buat solusinya, ya kan. Misalkan dulu, ya kan. Misalkan di sini x-nya sama dengan a. Itu kan. Sin theta. Yang ini u yang kita misalkan. A sin theta berarti sama dengan 3 sin theta, kan gitu ya. A sin theta 3 sin theta karena A nya 3 di sini. Paham ya? Ini A kuadrat dikurang dengan X kuadrat atau U kuadrat. Ini A nya 3. Ingat rumusnya yang ini. A kuadrat 3 kuadrat, A nya 3. Lalu dari sini 3 sin theta. Ya, maka diperoleh apa? Dx sama dengan 3 cos theta. 3 cos theta d theta. Dx itu apa? Turunan terhadap fungsi x. X-nya apa? Ya 3 sin theta. 3 sin theta kalau diturunkan jadinya 3 sin dari cos, ya kan, diturunkan sin jadi cos. 3 cos theta. Itu. Karena di sini x dx theta jadinya d theta. Gitu ya. Sehingga soal tersebut bisa kita jabarkan jadinya integral dari dx dibagi akar 9 kurang x kuadrat sama dengan integral dari dx-nya kita ganti dengan 3 cos theta. 3 cos theta d theta, gitu kan. Ini dx dibagi dengan akar dari 9 kurang dengan x kuadrat. Ingat x-nya tadi apa? Ya ini x sama dengan a sin theta atau 3 sin theta kuadrat. Berarti kita kuadratkan 3 sin theta kuadrat. Atau kita jabarkan jadinya integral 3 cos theta d theta dibagi dengan dikuadratkan. Berarti kan 9 ini kan ya. 9 dikurang ini dikuadratkan jadinya 9 sin kuadrat theta, gitu ya. Atau bisa saya tuliskan lagi, sederhanakan lagi, 3 cos theta d theta kita bagi dengan 9-nya saya keluarkan, 1 dikurang dengan sin kuadrat theta. Itu. Oke, kita lanjutkan. Sehingga ini kita bisa rubah ke dalam bentuk yang akhir ini. 3 cos theta d theta ya. Yang atas. Oh, sorry, ini ada akarnya nih. Biar akar. Nah, itu ya. Sehingga soal yang ini terakhir ini menjadi integral 3 cos theta d theta dibagi dengan akar dari 9 1 min sin kuadrat itu kan sama dengan cos kuadrat theta. Ingat identitas trigonometri ya. 1 sin kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Maka ini berubah menjadi integral 3 cos theta d theta, ya kan. Kita bagi dengan ada akar, ada ini di akar 3 ya, 3 sebenarnya jadi 3 cos kuadrat jadi cos saja, 3 cos theta. Sama-sama 3 cos theta berarti sama dengan hasilnya adalah integral d theta, tinggal d theta doang ya, karena cos thetanya kita saling menghilangkan, itu ya. Sehingga dapatnya adalah hasilnya adalah integral dari d theta berarti ya theta plus c, gitu ya. Nah, ini hasilnya nih, integral dari dx dibagi akar dari
9 dikurang X kuadrat sama dengan theta plus C. Kok jadi theta, Pak? Nah, kita belum selesai. Kan tadi cuman X, kan jadi ada tetanya. Nah, kita lanjutkan ya. Saya tambahkan keterangan. Karena kan X-nya itu kan sama dengan tadi 3 sin theta. 3 sin theta kan. Berarti apa? Maka tetanya sama dengan ARC, itu arkes sin sepertiga X gitu kan. ARC atau arkes dari sin 1/3X. 1/3X. Nah ini mencari sudutnya. Jadi tetanya sepertiga X, sehingga integral yang ini, nah kembali lagi kan soal saya tuliskan. Jadi integral dari dx dibagi dengan akar 9 dikurang dengan x kuadrat dx itu sama dengan ARC. Ini hasilnya arkes sin 1/3x ditambah dengan C ya. Nah, sampai sini ya. Ini adalah solusi akhir yang tadi dari permasalahan yang barusan, ya kan? Nah, paham ya? Insyaallah paham ya. Nah, seperti itu apa yang saya sampaikan. Contohnya satu saja ya, insyaallah cukup itu kan. Atau perlu satu lagi contoh juga tidak apa-apa ya. Oke lah, kita berikan contoh satu lagi. Contoh nomor 2 ya, biar makin jelas. Hitunglah integral 0 sampai 1. Nah, ini ada nilainya ya. Dx dibagi dengan akar 1 dikurang x kuadrat. Nah, ini contoh sama juga, ya kan? Berarti solusinya sama kayak tadi. Misalkan, ya kan? Misalkan untuk x-nya sama dengan a sin theta. Sehingga x sama dengan a-nya kan 1, berarti 1 sin theta atau 1 sin theta aja. Sama dengan 1 sin theta atau 1 sin theta. Nah, dari sini maka dx turunkan sin jadi cos theta d theta. Paham ya? Nah, untuk batas integralnya kan x-nya kan tadi ada batas integralnya nih. Sekarang untuk batas integral nih, karena ada batasnya. Batas integralnya kita perlu perhatikan juga. Untuk x-nya sama dengan 1, berarti kan 1 sama dengan sin theta. Ini x-nya sama dengan 1, x sama dengan sin theta. Berarti 1 sama dengan sin theta karena batasnya 1. 1 sama dengan sin theta. Artinya apa? Maka theta sama dengan sin yang nilai 1 berapa? 90 derajat atau V/2 kan gitu ya. Nah, kemudian untuk x-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan sin theta, maka sin berapa yang nilainya 0? Tetanya adalah 0. Gitu ya. Sehingga batas integral seperti ini kita bisa menghitung, ya kan? Kita hitung di sini bahwa integral 0 sampai 1 dx dibagi dengan akar 1 dikurang x kuadrat itu sama dengan integral dari 0 sampai 1-nya tadi diganti dengan V/2. V/2 gitu. dx-nya kita ganti cos theta d theta. Cos theta d theta dibagi dengan akar 1 dikurang dengan x kuadrat. X-nya kan sin theta, berarti cos sin kuadrat. Sin kuadrat theta. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini berubah menjadi integral 0 sampai dengan V/2 cos theta d theta gitu kan, dibagi dengan akar dari 1 min sin kuadrat theta sama dengan persamaan trigonometri. Identitasnya adalah cos kuadrat theta. Gitu ya. Sehingga kita bisa jabarkan di sini 0 sampai dengan V/2 cos theta
d theta dibagi dengan cos kuadrat. Karena ada akar berarti tinggal cos theta saja. Ini cos theta. Gitu ya. Sehingga kita bisa merubah menjadi integral dari 0 sampai dengan V per 2 d theta karena sudah menghilangkan. Ingat ya, cos sama cos hilang, berarti sama dengan d theta. Ya, maka kita jabarkan integral ini, integral seperti biasa. D theta diintegralkan, integralnya jadi theta. Theta saja kan, 0 sampai dengan V per 2 ya. Sehingga kita bisa jabarkan, bisa 0 sampai V per 2. Kita ganti dengan tetanya dengan V per 2 dikurang dengan 0. Berarti sama dengan V per 2 ya. Gitu. Sudah, berarti jelas ini hasilnya. Jadi nilai integralnya berapa? Integral 0 sampai 1 dari dx dibagi dengan 1 dikurang x kuadrat di akar itu sama dengan V per 2. Gitu ya. Ini integral nilai. Ya. Oke, seperti itu ya pembahasannya. 2 soal sudah cukup. Ada yang integral tak tentu dan integral tertentu. Demikian apa yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa dipahami dan bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, salah informasi, mohon dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.